Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesti Laksitorini, mahasiswa alih kredit kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan nomor induk mahasiswa AB212089. Pada hari ini akan melaksanakan uji OSKE mengenai edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat tulis, jam, lembar balik, tempat sampah. Mangga. Ya, mangga Pinara masuk. Oh ya, silahkan duduk dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan ya Mbak, Bu, nama saya Bidan Mahesti yang jaga pada hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu mau konsultasi tentang kesehatan saya. Kalau tiba-tiba itu kok kaki saya tuh bengkak gitu deh Bu. Oh, ini sudah lama ya Mbak ya? Baru 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu, sebelumnya ini saya data dulu ya Mbak ya. Ini Mbak Sinten nggih? Oh, Mbak H, ada bukunya ya Mbak ya? Saya pinjam bukunya nggih. Ini usia kehamilannya berapa Mbak? Jalan ya Bu, jalan 9 bulan. Oh iya, jalan 9 bulan nggih. Iya. Ini nanti coba saya tensi dulu nggih Mbak nggih. Maaf, ini saya tensi dulu ya Mbak. Iya. Ini tensinya 130 ya Mbak ya per 90. Tinggi badan. Iya, masih normal sih Mbak tensinya. Saya suhu dulu. Iya. Nah, Mbak, ini pada hari ini nanti karena keluhan dari Mbaknya tadi kakinya bengkak ya Mbak ya. Nah, ini nanti saya akan sedikit memberikan edukasi Mbak mengenai tanda bahaya pada kehamilan apalagi ini kan Mbaknya sudah masuk ke trimester ketiga lah. Kenapa sih harus saya sampaikan Mbak menikah untuk tanda bahaya kehamilan menikah karena untuk mendeteksi secara dini Mbak tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga pada ibu hamil. Jadi biar nanti ibu hamil dan keluarganya itu siap untuk menghadapi masa persalinan gitu Mbak Nah, ini nanti kurang lebih saya menyampaikannya sekitar 10-15 menit, nggak apa-apa ya Mbak ya. Sebelumnya saya ngapunten tanya dulu Mbak pada Mbaknya ini sebelumnya sudah pernah mengetahui belum tanda bahaya kehamilan? Mungkin sering baca-baca di buku KIA ini atau pada mengikuti kelas ibu hamil gitu Mbak. Dulu pas hamil pertama kan ini hamil ketiga ya Bu. Iya. Tahu, tapi udah hamil kedua, tiganya ini lama.
agak-agak lupa gitu nggih ya. Nanti bisa buku-bukunya ini bisa sambil dibaca-baca ya Mbak ya. Nah, untuk pada trimester ketiga ini biasanya Ibu mengalami tanda bahayanya ya Mbak ya, itu preeklamsia nggih, preeklamsia kejang pada ibu hamil atau gerakan janin berkurang, perdarahan pervaginam, dan juga bisa terjadi ketuban itu pecah dini nggih air kawahnya itu nggih Mbak nggih, tahu-tahu pecah seperti itu. Selain itu juga bisa mengalami demam yang tinggi nggih. Nah, pada Mbaknya ini kan tadi tensinya 130/90 ya Mbak. Nah, kalau dikatakan preeklamsia itu kan tensinya 140/90. Lah ini nanti jangan sampai tensinya naik lagi nggih. Nggih, karena kalau naik lagi nanti bisa terjadi preeklamsia itu nggih, yaitu dengan ciri-cirinya nggih Mbak nggih, itu pandangannya kabur, sakit kepala. Selain itu juga nyeri di ulu hati, bengkak di muka dan tangan nggih. Kalau ini terjadi terus itu bisa terjadi kejang, bahkan kematian pada ibu hamil ataupun saat persalinan, dan juga gawat pada janin, bahkan bisa mengalami kematian pada janin. Gawat sekali ya Bu. Iya, makanya harus diperhatikan tadi ya kakinya yang bengkak tadi nggih. Terus selain itu juga harus diperhatikan gerakan janinnya ya Mbak ya. Gerakan janin itu dikatakan kurang nggih, itu kalau kurang dari 10 kali per 12 jam. Jadi mulai sekarang harus dihitung nggih. Kalau gerakannya itu kurang dari 10 kali selama 12 jam, itu harus segera periksa nggih ke pelayanan kesehatan. Nah, selain itu juga ada tanda bahaya seperti perdarahan pervaginam nggih, yaitu perdarahan yang baik itu berupa bercak maupun darah segar nggih. Itu yang dialami pada masa kehamilan nggih, bisa terjadi solusio plasenta nggih, bahasa medisnya nggih, perdarahan disertai nyeri pada perut nggih, atau juga plasenta previa, itu perdarahan tidak disertai nyeri pada perut, tapi terjadi perdarahan yang hebat nggih, perdarahannya terlalu banyak. Nah, ini kalau terjadi bahayanya terhadap ibu hamil bisa terjadi shock, bisa terjadi kematian. Kalau pada janinnya juga sama, bisa gawat janin bahkan juga kematian. Selain itu juga keluarga juga nggih Bu nggih, nanti juga diperhatikan pada air ketubannya. Kalau biasanya kan yang normal itu akan lahiran baru pecah ya Bu ya air ketubannya. Nah, kalau belum masanya lahiran kok sudah pecah, itu disebut ketuban pecah dini nggih, itu juga harus diperhatikan nggih. Keluar cairan tanpa disadari nggih sama mbaknya ini, terus baunya itu beda nggih sama pipis. Kalau pipis itu kan baunya itu pesing nggih, tapi kalau air ketuban itu baunya amis, itu nggih harus diperhatikan. Nah, kalau ini terjadi segera periksa nggih. Takutnya gimana? Biasanya agak bening, iya agak bening ya, bening, nggak kuning ya, tapi bening warnanya. Tapi kalau baunya itu tadi nggih, kalau pipis kan baunya pesing, kalau ketuban itu biasanya baunya anyir, amis gitu nggih. Iya, seperti itu nggih. Kalau rembes nggih, bahkan bisa seperti pipis seperti itu nggih. Nah, itu kalau terjadi kan takutnya nanti terjadi infeksi pada jalan lahir maupun pada janinnya juga nggih. Untuk itu segera periksa. Selain itu juga
pada demam yang tinggi. Pada ibu hamil menika harus segera periksa untuk demam di atas 38 derajat Celcius. Di rumah kagungan tem nggih? Oh, enggak. Oh, ini tadi bagus temnya nggih, suhunya bagus. Nah, nanti kalau dirasa kok badannya gembreges atau demam gitu segera periksa nggih, karena kalau demam itu kan salah satu ciri terjadinya infeksi nggih pada kehamilan. Selain itu juga mungkin dari mbaknya ini ada yang dialami mbak, seperti yang saya contohkan ini. Apa ya? Mungkin ada yang itu tadi. Oh, cuma bengkak ini aja nggih lah. Oh iya, kalau katakan preeklamsi iya seperti itu, bengkak nggih, bengkak seluruh tubuh. Nah, ini nanti kan tetap diobservasi terus nggih. Kalau nanti terjadi bengkak lagi, bengkaknya tidak segera turun nggih, itu nanti segera periksa ke tenaga kesehatan. Juga harus rutin cek tensinya nggih. Nah, ini nanti di rumah coba nanti kalau tidur itu nanti kakinya dibantali nggih, diagak tinggikan nggih. Kalau sudah dibantali kok masih bengkak, nanti segera kembali untuk periksa. Bisa ke dokter atau ke bidan. Yang penting nanti bukunya KIA ini dibawa, begitu nggih? Nggih, untuk itu nanti dicoba dulu pakai bantal itu dulu nggih. Iya, ditinggikan nggih bagian kakinya. Mungkin niku ada yang ditanyakan kembali? Sudah nggih, yang penting nanti rutin dikonsumsi ya Mbak ya vitaminnya, dan niku ndek wau nggih kakike dibantali dulu biar nggak bengkak nggih. Selama tensinya masih bagus insya Allah nggak apa-apa nggih. Ya, menikah nggih Mbak nggih, bukunya nanti rutin periksa nggih. Oh iya, monggo sami-sami. Hati-hati.